Siap-siap merinding. Indonesia bukan cuma kaya budaya dan alam, tapi juga menyimpan bangunan-bangunan misterius yang bikin bulu kuduk berdiri. Dari yang penuh teka-teki sampai yang dipercaya jadi gerbang dunia lain. Inilah 5 bangunan paling misterius di Indonesia yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Penasaran? Yuk kita kupas satu persatu, guys. Lawang Sewu adalah salah satu bangunan paling ikonik dan terkenal di Semarang. Dibangun pada tahun 1904 oleh pemerintah kolonial Belanda. Bangunan ini awalnya berfungsi sebagai kantor perusahaan kereta api Belanda, Nederland Indische Spoorwerk atau NIS. Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000 pintu, meskipun jumlah pintunya sebenarnya tidak mencapai 1000. Namun, desain arsitekturnya yang unik dengan banyak pintu dan jendela yang besar memberikan kesan seolah bangunan ini memiliki pintu yang tidak terhitung jumlahnya. Di balik keindahannya, Lawang Sewu juga dikenal dengan kisah-kisah mistis yang menyeramkan. Selama masa pendudukan Jepang, bangunan ini dialihfungsikan sebagai markas militer dan ruang bawah tanahnya dijadikan penjara. Tempat ini digunakan untuk menyiksa dan mengeksekusi para tahanan. Banyak yang percaya hingga kini arwah-arwah penasaran dari para tahanan tersebut masih menghuni bangunan ini. Cerita hantu di Lawang Sewu menjadi semakin terkenal ketika acara-acara televisi kerap melakukan uji nyali di tempat ini. Ada beberapa titik di Lawang Sewu yang dianggap sangat angker, seperti ruang bawah tanah, lorong-lorong gelap, dan tangga spiral yang mengarah ke loteng. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah penampakan sosok hantu wanita berambut panjang yang sering dilihat di lorong-lorong bangunan ini. Meskipun begitu, Lawang Sewu kini telah menjadi destinasi wisata yang populer, dan pemerintah telah melakukan upaya revitalisasi untuk mengembalikan keindahan bangunan bersejarah ini. Bagi yang tertarik dengan sejarah kolonial, arsitektur klasik, dan bahkan uji nyali, Lawang Sewu adalah tempat yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Semarang. Taman Festival Bali adalah sebuah taman hiburan terbengkalai yang terletak di Pantai Sanur, Bali. Awalnya dibuka pada tahun 1997 dengan visi menjadi salah satu taman hiburan terbesar di Indonesia. Taman Festival Bali dulunya direncanakan memiliki berbagai wahana, termasuk teater, kebun binatang mini, dan pertunjukan laser. Namun, karena berbagai masalah, termasuk keuangan dan bencana alam, taman ini hanya beroperasi sebentar sebelum ditutup dan akhirnya ditinggalkan. Kini, Taman Festival Bali terkenal bukan hanya karena kegebilangan masa lalunya, melainkan karena atmosfer mistis dan menyeramkan yang menyelimuti setiap sudut bangunannya. Bangunan yang dulu megah, kini berubah menjadi reruntuhan yang dihiasi dengan grafiti, tumbuhan liar yang merambat, dan aura kesepian yang mendalam. Banyak orang yang datang ke sini untuk melakukan penjelajahan urban atau sekedar merasakan suasana horornya. Salah satu legenda yang beredar adalah tentang buaya-buaya yang pernah dipelihara di dalam taman ini. Setelah taman ditutup, kabarnya buaya-buaya tersebut dibiarkan begitu saja hingga kelaparan. Meskipun kisah ini belum terbukti, cerita ini menambah kesan misterius dan menakutkan dari Taman Festival Bali. Pengunjung yang pernah ke sana sering melaporkan perasaan tidak nyaman, suara-suara aneh, dan bahkan penampakan bayangan atau sosok tidak dikenal. Beberapa spot yang paling dianggap angker adalah bekas teater, kolam renang, dan area panggung utama yang kini tertutup oleh semak belukar. Meskipun penuh cerita mistis, Taman Festival Bali masih menarik perhatian banyak wisatawan dan fotografer yang tertarik pada bangunan yang terbengkalai dengan nilai estetika yang unik. Namun, bagi yang percaya pada cerita-cerita horor, tempat ini jelas menyimpan lebih dari sekedar keindahan visual. Berani datang menjelajahinya di malam hari? Benteng Pendem adalah benteng peninggalan Belanda yang terletak di Cilacap, Jawa Tengah.
Dibangun pada tahun 1861 hingga 1879, benteng ini awalnya berfungsi sebagai markas pertahanan militer Belanda untuk mengawasi wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Nama pendem sendiri dalam bahasa Jawa yang berarti terpendam atau terkubur, sesuai dengan kondisinya yang sempat terkubur oleh tanah dan vegetasi selama bertahun-tahun sebelum akhirnya digali dan dipugar. Benteng ini memiliki lorong-lorong bawah tanah yang panjang, ruang-ruang tahanan, barak, dan gudang amunisi. Dengan struktur bangunan yang sebagian besar terkubur dan tersembunyi di bawah permukaan tanah, suasana di dalam benteng terasa lembab, gelap, dan mencengkam. Benteng pendem tidak hanya menyimpan sejarah kolonial, tetapi juga cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Menurut legenda, banyak prajurit dan pekerja yang tewas selama pembangunan benteng ini, dan arwah mereka dipercaya masih gentayangan. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara langkah kaki misterius, bisikan di telinga, atau bahkan melihat penampakan sosok bayangan tanpa wujud yang jelas. Salah satu spot yang paling dianggap angker adalah ruang bawah tanah, di mana konon sering terdengar suara jeritan atau tangisan. Selain itu, beberapa warga lokal percaya bahwa benteng ini dijaga oleh makhluk gaib, termasuk sosok perempuan bergaun putih yang sering terlihat di malam hari. Mitos ini membuat benteng pendem menjadi salah satu destinasi favorit bagi mereka yang tertarik dengan wisata horor dan uji nyali. Di luar cerita mistisnya, benteng pendem juga menawarkan keindahan arsitektur klasik Eropa yang masih bertahan meskipun usianya sudah lebih dari 1 abad. Dengan lokasinya yang berada di dekat pantai, benteng ini juga menawarkan pemandangan alam yang eksotis bagi yang ingin merasakan kombinasi sejarah, horor, dan keindahan alam. Benteng pendem adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi. Rumah Gurita adalah bangunan unik yang terletak di kawasan Jalan Sukadamai, Bandung. Rumah ini menjadi terkenal karena keberadaan patung gurita raksasa yang mencolok di atapnya. Dari kejauhan, patung gurita tersebut terlihat menakutkan dengan tentakel-tentakelnya yang seolah merangkak di atas bangunan. Bentuknya yang tidak biasa ini membuat rumah tersebut dikenal sebagai Rumah Gurita dan menjadi sorotan serta bahan spekulasi oleh warga maupun wisatawan. Di balik penampilannya yang aneh, rumah ini menyimpan banyak misteri dan rumor. Salah satu rumor yang paling terkenal adalah tentang adanya kegiatan sekte rahasia atau ritual mistis yang dilakukan di dalam rumah tersebut. Beberapa orang percaya bahwa patung gurita ini adalah simbol dari sekte tertentu yang menjalankan ritual-ritual tertutup. Bahkan ada yang mengklaim bahwa rumah ini menjadi pintu rahasia yang hanya bisa diakses oleh anggota sekte tersebut, yang konon menuju ke ruangan bawah tanah untuk melakukan ritual yang tidak diketahui publik. Meski cerita tersebut belum terbukti dan banyak yang meragukan kebenarannya, kepercayaan tentang aktivitas mistis di rumah ini tetap kuat. Beberapa orang yang pernah mendekati rumah ini mengaku bahwa mereka merasakan hawa yang tidak nyaman atau melihat bayangan-bayangan aneh di jendela. Di sisi lain, penghuni asli rumah ini telah menegaskan bahwa semua rumor tersebut tidak benar. Menurut mereka, patung gurita hanyalah elemen dekoratif yang dibuat untuk keperluan estetika dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas mistis atau sekte. Namun, suasana rumah yang tertutup dan jarang dikunjungi tetap menambah kesan misterius dan menyeramkan bagi siapa saja yang melihatnya. Rumah Gurita kini menjadi salah satu urban legend paling terkenal di Bandung dan sering menjadi objek wisata misteri bagi mereka yang suka dengan hal-hal berbau mistis dan penuh teka-teki. Rumah Gurita adalah destinasi yang menarik untuk dijelajahi, tapi tentu dengan tetap menghormati privasi pemiliknya. Istana Tambak Siring adalah salah satu 6 istana kepresidenan yang dimiliki oleh Indonesia. Terletak di dataran tinggi Kabupaten Gianyar, Bali. Istana ini memiliki pemandangan alam yang menakjubkan dengan suasana sejuk khas pegunungan.
didirikan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1957. Istana Tampak Siring sering digunakan sebagai tempat peristirahatan presiden dan tamu negara. Meski berfungsi sebagai istana kepresidenan, Istana Tampak Siring juga terkenal dengan cerita-cerita mistis yang membuatnya menjadi sorotan. Konon, ada beberapa ruangan dalam istana yang dipercaya memiliki aura mistis dan jarang digunakan. Salah satu kisah yang paling sering dibicarakan adalah tentang sebuah kamar yang konon sangat angker dan sering menimbulkan perasaan yang tidak nyaman bagi siapapun yang menginap di sana. Menurut cerita, siapapun yang menginap di kamar tersebut sering mengalami mimpi buruk atau bahkan merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata. Beberapa staf istana bahkan mengaku enggan masuk ke kamar, kecuali jika benar-benar diperlukan. Selain itu, ada juga cerita tentang penampakan sosok bayangan atau suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Selain kamar tersebut, beberapa area lain di istana juga dipercaya menjadi tempat berkumpulnya energi gaib. Mengingat lokasi istana yang berada di area yang kaya akan sejarah dan budaya Bali, yang dikenal memiliki kepercayaan kuat terhadap dunia spiritual. Beberapa kepercayaan lokal mengatakan bahwa area istana ini dulunya merupakan tempat suci, sehingga energi spiritualnya masih terasa hingga kini. Namun, di balik cerita mistis tersebut, Istana Tampak Siring tetap menjadi salah satu tempat bersejarah yang indah dan berfungsi penuh. Istana ini sering dijadikan tempat untuk pertemuan kenegaraan dan acara resmi, dengan latar belakang keindahan alam Bali yang eksotis. Bagi pengunjung yang tertarik dengan sejarah dan budaya, mengunjungi Istana Tampak Siring bisa memberikan pengalaman yang menarik. Meskipun cerita-cerita mistis yang mengelilinginya mungkin akan membuat bulu kuduk jadi merinding. Jadi itulah 5 bangunan misterius di Indonesia yang menyimpan lebih dari sekedar sejarah. Mereka juga menyimpan kisah-kisah mistis yang siap menggugah rasa penasaranmu. Apakah kalian berani menjelajahi tempat-tempat ini dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tembok-temboknya? Sampai jumpa untuk petualangan selanjutnya guys. Dan jangan lupa, jaga semangat eksplorasi dalam setiap langkahmu. Bye-bye guys.